Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang salah satu uji statistika, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan lanjutan dari uji validitas kemarin, di mana uji validitas itu untuk menguji kevalidan dari setiap instrumen. Sedangkan untuk uji reliabilitas ini untuk menguji seberapa ketangkasan dari instrumen secara keseluruhan, apakah bisa digunakan secara berulang atau tidak. Dan sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas ini kita gunakan data yang kemarin, di mana kita sudah mendapatkan hasil jawaban dari setiap instrumennya. Nah, dari kemarin uji validitas kemarin kita ketahui bahwa terdapat item yang tidak valid. Lebih baik ketika kita akan melakukan uji reliabilitas, dipastikan agar setiap instrumen sudah dikatakan valid. Nah, dengan cara bisa mengulang menyebarkan kuesioner lagi dengan item yang lebih baik. Nah, sehingga nanti hasilnya akan valid semua. Seperti ini, kita validkan terlebih dahulu instrumen ini. Bukan berarti saya memvalidkan sendiri ya, tapi dianggap ini item sudah valid. Nah, seperti ini sudah valid semua. Nah, kita lihat untuk rumus uji reliabilitas secara manual. Terlihat bahwa ada beberapa instrumen. Yang pertama yaitu K, yaitu banyak butir pertanyaan. Kita sudah memilikinya. Lalu ada varians total dan jumlah varians butir. Sehingga agar kita dapat melakukan uji reliabilitas, kita memerlukan varians dari data ini ya. Nah, untuk mencari varians kita menggunakan fungsi var sama dengan var. Ini fungsi varians. Nah, lalu range setiap instrumennya. Ini yang pertama, pertanyaan pertama, terus sampai pertanyaan atau instrumen yang terakhir. Nah, di sini ada varians total dan juga jumlah varians butir. Yang pertama, varians total itu dihasilkan dari ini ya, rumus var dari totalnya ini. Dari total, lalu kita cari rumus var-nya ya. Ini var dari total ini. Nah, ini merupakan varians total. Oke. Lalu ada jumlah varians butir. Nah, jumlah varians butir ini berbeda dengan varians total. Ini merupakan jumlah dari setiap varians setiap instrumen. Jadi kita menggunakan fungsi sum. Kita jumlahkan dari varians setiap instrumennya. Hasilnya 16,3. Ini merupakan jumlah varian. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu varians total dan juga jumlah varians, dimana kalau jumlah varians itu jumlah dari setiap varians di instrumen tersebut, lalu varians total adalah varians dari total yang ini. Ketika kita sudah mendapatkan nilai varians total dan juga jumlah varians, langkah selanjutnya kita langsung untuk mencari nilai reliabilitas dari instrumen tersebut. Nah, untuk memasukkannya kita tinggal masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Nah, misal di sini kita cari reliabilitasnya, yaitu dengan memasukkan rumus-rumus yang ada. Ya, yang pertama sama dengan kurung buka K itu merupakan banyak butir pertanyaan. Berapa sih pertanyaannya? Di sini untuk instrumen ini, kuesioner ini ada 15 pertanyaan. Kita masukkan 15. Lalu dibagi ya, ini dibagi dengan K-1 atau
15 min 1, jangan lupa dikurung ya, ini harus dihitung dulu. Nah ini awalnya, nah lalu dikalikan dengan 1 min, yang pertama adalah jumlah varians, kurung buka ya, karena ini harus dihitung dulu, kurung buka, jumlah variansnya adalah 16,3 dibagi dengan varians total, ini varians total ya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan sesuai dengan rumus yang ada. 15 jumlah butir pertanyaannya dibagi 15 min 1 ya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan kurung buka dan kurung tutupnya. Ketika yang ada di sini ini kurung buka kurung tutup, ini dihitung dulu. Terus yang di sini yang di bawah pembagian juga harus dihitung dulu, termasuk yang di sini 1 min. Nah yang ini merupakan kurungan juga nih, di sini harus dikurung juga ya. Kalau sudah tinggal di enter. Oke, nah hasilnya 0,882. Ini nilai reliabilitas dari instrumen tersebut. Nah sebuah instrumen dikatakan reliable jika nilainya itu lebih dari 0,6, lebih dari ya, jika lebih dari 0,6. Jadi kita lihat apakah ini reliable atau tidak. Jika nilai reliabilitas lebih dari 0,6 maka dikatakan reliable, dan jika tidak berarti tidak reliable. Nah, hasilnya reliable karena 0,882 itu lebih besar dari 0,6. Nah mungkin untuk perhitungannya itu sedikit susah dibanding dengan menggunakan SPSS, tapi jika menggunakan Word Excel terlebih dahulu, jika data kita ada kesalahan, kita tidak perlu repot untuk menginput kembali ke SPSS, karena kita tinggal mengganti datanya dan nilainya akan langsung berubah secara otomatis. Itu salah satu keunggulan menggunakan Microsoft Excel untuk uji reliabilitas. Nah, sekian untuk pemaparan nilai uji reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.